Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karen Gwinina Stefani, bisa dipanggil Karen, dengan NIM G0024138 dari kelompok B7. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi medula spinalis. Baik, langsung saja saya mulai. Oh ya, mohon maaf, saya pakai yang dari sini. Nah, ini ke bagian pertanyaan yang tadi ya. Jelaskan anatomi lengkap dari medula spinalis. Maaf, kelewat. Nah, ini preparat yang akan saya jelaskan. Baik, mohon maaf. Nah, saya mulai ya untuk pengertian dari medula spinalis terlebih dulu. Jadi, medula spinalis atau spinal cord adalah bagian dari sistem saraf pusat atau SSP yang berbentuk silindris memanjang dari otak atau medula oblongata hingga kira-kira setinggi vertebra lumbalis 1-2. Ia berada dalam kanalis vertebra si medula spinalis ini berada dalam kanalis vertebralis dan dilindungi oleh tulang belakang, meninges, serta cairan cerebrospinal atau CSF. Nah, saya lanjutkan untuk anatomi makroskopik medula spinalis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai lokasi dan batasnya terlebih dahulu. Untuk yang superior, itu terhubung dengan medula oblongata atau sekitar foramen magnum. Untuk bagian inferiornya, itu berakhir sebagai konus medularis di antara lumbal 1 sampai lumbal 2 pada orang dewasa. Kemudian untuk panjang dan diameternya, panjang medula spinalis itu kurang lebih 42-45 cm pada orang dewasa. Lalu untuk diameternya itu bervariasi. Yang terbesar berada di cervical dan lumbar enlargement. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pembagian berdasarkan segmen. Nah, medula spinalis ini dibagi berdasarkan segmen yang terdiri dari 31 segmen spinal, masing-masing mengeluarkan sepasang saraf spinal. Jadi yang cervical itu ada 8 segmen, thoracal 12 segmen, lumbal 5, sakral 5, lalu coccygeal itu 1 segmen. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai struktur internal medula spinalis. Yang pertama ada substansia grisea. Dia ini disebut juga materi abu-abu, berbentuk seperti kupu-kupu atau huruf H, mengandung badan sel neuron, interneuron, dan sel glia. Kemudian, substansia grisea ini terdiri dari kornu anterior atau ventral yang berisi sel motorik untuk menginervasi otot, lalu ada kornu posterior bagian dorsal, fungsinya untuk menerima input sensorik. Kemudian ada kornu lateralis. Ini terletak pada segmen T1 sampai L2 yang merupakan neuron otonom simpatik. Nah, lanjut. Kemudian ada bagian yang namanya substansia alba atau materi putih. Yang tadi substansia grisea itu abu-abu atau lebih gelap gitu ya. Nah, yang substansia alba ini materi putih yang lebih terang. Nah, dia ini tersusun atas serabut mielin atau akson, lalu dia juga dibagi menjadi kolumna anterior, lateral, dan posterior, dan juga mengandung
Traktus ascendens fungsi sensorik ya, sebagai fungsi sensorik, contohnya spinothalamikus, lalu traktus descendens fungsi motorik, contohnya corticospinalis. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai struktur pelindung medula spinalis. Yang pertama ada meninges spinalis. Lapisannya dari luar ke dalam itu yang pertama ada dura mater, yaitu lapisan keras yang paling luar. Lalu ada arachnoid mater, arachnoidea mater ya maksudnya. Ini merupakan lapisan bagian tengah. Lalu ada pia mater, itu merupakan lapisan halus yang melekat langsung ke medula. Pia mater merupakan lapisan halus yang melekat langsung ke medula, betul. Kemudian ada ruang-ruang sekitar medula. Yang pertama ada ruang epidural. Dia ini letaknya antara dura mater dan tulang, berisi lemak dan plexus vena. Yang kedua ada ruang subdural, letaknya antara dura dan lapisan dura mater dan arachnoid sebagai fungsi potensial. Kemudian ada ruang subarachnoid, letaknya antara arachnoid dan pia mater. Isinya yaitu CSF. Nah, lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai struktur khusus yang ada pada medula spinalis. Yang pertama ada konus medularis, ini merupakan ujung yang meruncing pada medula spinalis, letaknya di L1 sampai L2. Lalu ada cauda equina, merupakan kumpulan akar saraf spinal maksud saya, yang ada di bawah konus medularis, dan dia ini tampak seperti ekor kuda. Yang terakhir itu ada bagian yang namanya filum terminale. Filum terminale ini merupakan perluasan pia mater yang menambatkan medula ke tulang koksigeal. Sudah deh. Baik, saya kira cukup untuk penjelasan mengenai medula spinalis. Sekian dari saya. Maaf, sekian dari saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.